Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan permasalahan program linier dengan menggunakan metode simplex dengan fungsinya yang memaksimumkan. Contoh permasalahannya yaitu memiliki kendala seperti ini, serta fungsinya memaksimumkan. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah kendala ini ke dalam bentuk kanoniknya. Caranya yaitu, jika kendala dihubungkan dengan tanda kurang dari atau sama dengan, maka ditambah dengan variabel pengetatnya atau S. Jika kendala dihubungkan dengan tanda lebih dari atau sama dengan, maka dikurang variabel pengetat atau S dan ditambah dengan variabel artifisial atau A. Sedangkan jika kendala dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka ditambah dengan variabel artifisialnya saja. Di sini kita bisa melihat kendala ini dihubungkan dengan tanda kurang dari atau sama dengan, sehingga nantinya dalam bentuk kanonik kita tinggal menambahkan variabel pengetatnya saja. Sehingga kita bisa melihat bentuk kanoniknya seperti ini. Nah, untuk fungsi maksimumnya agar lebih mudah dalam perhitungannya bisa diperkecil menjadi Fmax sama dengan 5X ditambah 7Y. Tapi kita jangan lupa harus menambahkan dengan variabel pengetatnya yang terdapat dalam bentuk kanonik tadi dengan koefisiennya 0, sehingga Fmax-nya 5X ditambah 7Y ditambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 dan tambah 0S4. Selanjutnya kita buat tabel simplexnya. Nah, kita jangan lupa untuk mengisi tabel simplex dengan fungsi yang memaksimumkan memiliki 3 syarat. Yang pertama, tabel optimum bila ZJ dikurangi CJ lebih dari atau sama dengan 0. Artinya, nilai dari ZJ dikurangi CJ tidak ada yang bernilai negatif. Yang kedua, bila belum optimum, pilih kolom kunci atau ZJ dikurangi CJ yang negatif terkecil dan baris kunci atau RI yang positif terkecil. Yang ketiga, elemen kunci sesuai baris kunci diganti oleh peubah sesuai kolom kunci. Nah, di sini saya sudah membuat tabel simplexnya seperti ini. Untuk baris CJ itu diisi dengan koefisien dari fungsi maksimum. Untuk baris XJ diisi dengan variabel dari fungsi maksimum. Untuk kolom XI diisi dengan variabel S dari fungsi maksimum. Untuk CI diisi dengan koefisien dari fungsi maksimum. Untuk BI diisi dengan konstanta dari persamaan. Untuk baris S1, S2, S3, S4 itu diisi dengan koefisien dari persamaan-persamaannya. Contohnya untuk baris S1 diisi dengan persamaan yang pertama. X-nya bernilai 5, Y 3, S1 itu koefisiennya 1, sedangkan S2, S3, dan S4 karena tidak ada dalam persamaan yang pertama, itu nilainya 0. Begitupun untuk mengisi S2, S3, dan S4. Setelah itu, kita isi baris ZJ, di mana baris ZJ ini kita kalikan antara nilai dari CI dengan nilai dari XJ. Jadi 0 dikali 5, 0, 0 dikali 2, 0, 0 dikali 3, 0, 0 dikali 1, 0. Nah, sehingga hasilnya itu kita jumlahkan menjadi 0. Begitupun untuk yang lainnya sampai dengan BI ini. Kita kalikan 0 kali 60 itu 0, 0 kali 10 itu 0, 0 kali 42, 0, 0 kali 20, 0. Lalu kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 itu hasilnya 0. Setelah mengisi baris ZJ, kita isi baris ZJ dikurangi CJ. Kita isi baris ZJ dikurangi CJ dengan cara baris ZJ ini dikurangi dengan baris CJ yang di atas. 0 dikurangi 5, negatif 5, 0 dikurangi 7, negatif 7, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan baris ZJ dikurangi CJ.
Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 0, maka tabel sudah optimum. Karena di sini nilainya masih terdapat negatif, maka tabel ini belum optimum, sehingga kita harus memilih yang memiliki nilai negatif terkecil, yaitu negatif 7. Sehingga negatif 7 ini karena berada di kolom Y, maka kolom Y ini akan menjadi kolom kunci. Kita beri tanda seperti ini. Setelah itu, kita isi RI. RI ini diisi dengan BI dibagi dengan nilai-nilai yang ada pada kolom kunci. Jadi 60 dibagi 3 hasilnya 20, 10 dibagi 5 hasilnya 2, 42 dibagi 7 hasilnya 6, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kemudian kita pilih nilai RI ini yang memiliki nilai positif terkecil. Di sini 2 merupakan nilai positif terkecilnya, sehingga baris ini, yaitu baris S2 ini, menjadi baris kuncinya. Di sini kita sudah mendapat kolom dan baris kuncinya, di mana kolom kuncinya itu berada di kolom variabel Y, dan baris kuncinya itu berada di baris S2. Sehingga variabel Y ini dan koefisiennya yaitu 7 akan menggantikan S2 dan koefisiennya yaitu 0. Maka kolom CI ini akan menjadi 0, 7, 0, 0, dan kolom XI ini akan menjadi S1, Y, S3, dan S4. Selanjutnya, kita perhatikan nilai yang menjadi irisan dari baris dan kolom kunci, yaitu 5. Nilai 5 ini harus kita ubah menjadi 1, sedangkan nilai lain dalam kolom kunci yaitu 3, 7, 5 itu diubah menjadi 0. Untuk mengubah 5 ini menjadi 1, kita buatkan rumus 1/5 dikali baris kedua, karena posisinya berada di baris kedua. Jadi, baris kedua ini dikalikan dengan 1/5. 2 dikali 1/5 itu hasilnya 2/5, 5 dikali 1/5 itu hasilnya 1, 0 dikali 1/5 hasilnya 0, 1 dikali 1/5 hasilnya 1/5, 0 dikali 1/5 hasilnya 0, 0 dikali 1/5 hasilnya 0, 10 dikali 1/5 hasilnya 2. Untuk mengisi baris yang ke-1, itu nilai 3 ini kita ubah menjadi 0. Rumusnya B1 dikurangi 3 kali baris kedua baru. Jadi baris ke-1 ini dikurangi dengan 3 kali baris yang kedua baru. Jadi 5 dikurangi 3 kali 2/5 hasilnya 19/5. 3 dikurangi 3 kali 1 hasilnya 0. 1 dikurangi 3 kali 0 itu 1. 0 dikurangi 3 kali 1/5 itu hasilnya negatif 3/5. 0 dikurangi 3 dikali 0 itu hasilnya 0. 0 dikurangi 3 kali 0 itu hasilnya 0. 60 dikurangi 3 kali 2 itu hasilnya 54. Untuk mengisi baris S3 atau baris yang ketiga ini, kita buat 7 ini menjadi 0. Rumusnya yaitu B3 dikurangi 7B2 baru. Langkahnya sama seperti tadi. Untuk mengisi baris yang keempat, kita buat 5 ini menjadi 0. Rumusnya yaitu B4 dikurangi 5 baris kedua baru. Setelah dihitung, kemudian kita hitung nilai ZJ, di mana nilai ZJ tadi itu 0 dikali 19/5 hasilnya 0, 7 dikali 2/5 itu hasilnya 14/5, 0 dikali 1/5 hasilnya 0, 0 dikali negatif 1 hasilnya 0. Kemudian hasilnya dijumlahkan, 0 ditambah 14/5 ditambah 0 ditambah 0 itu hasilnya 14/5. Begitupun untuk yang lainnya sampai dengan BI. 0 dikali 54 hasilnya 0,
7 dikali 2 hasilnya 14, 0 dikali 2 8 hasilnya 0, 0 dikali 10 hasilnya 0. Jadi dijumlahkan 0 ditambah 14 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 14. Kemudian kita isi baris ZY dikurangi CJ. ZY dikurangi CJ yang di atas. 14 per 5 dikurangi 5 hasilnya negatif 11 per 5. Kemudian 7 dikurangi 7 hasilnya 0 sampai akhir. Nah, kita perhatikan baris ZY dikurangi CJ. Karena ini masih ada yang bernilai negatif, maka tabel ini masih belum optimum. Sehingga kita pilih negatif yang terkecil karena negatifnya hanya 1, maka kolom kuncinya berada di kolom variabel X yang ini. Kemudian kita isi RI. RI itu BI dibagi dengan kolom kunci. Jadi 54 dibagi 19 per 5 hasilnya 270 per 19. 2 dibagi 2 per 5 hasilnya 5. 28 dibagi 1 per 5 itu hasilnya 140. 10 dibagi negatif 1. Karena nilai kolom kuncinya bernilai negatif, maka ini diabaikan. Kemudian kita pilih nilai RI yang positif terkecil. Positif terkecilnya itu berada di posisi baris kedua, sehingga baris kedua ini menjadi baris kunci. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kembali kolom dan baris kunci yang baru, di mana kolom kuncinya itu berada di kolom dengan variabel X dan baris kuncinya tetap berada di baris yang kedua, sehingga nanti variabel X dan koefisiennya ini akan menggantikan posisi dari Y dan koefisiennya yaitu 7, sehingga nanti kolom CI ini menjadi 0, 5, 0, 0, kolom XI menjadi S1, X, S3, S4. Nah, di sini kita mendapatkan irisannya. Irisannya ini kita buatkan lagi nilainya menjadi 1. Sedangkan nilai pada kolom yang lain, yaitu 19 per 5, 1 per 5, dan negatif 1, itu kita buatkan menjadi 0. Untuk pertama, kita buat baris yang kedua ini, dengan nilai irisannya ini kita buatkan menjadi 1. Rumusnya yaitu 5 per 2 dikali B2. Jadi baris yang kedua ini dikalikan dengan 5 per 2. 2 per 5 dikali 5 per 2 hasilnya 1. 1 dikali 5 per 2 hasilnya 5 per 2. Sampai dengan BI-nya. 2 dikali 5 per 2 itu hasilnya 5. Lalu untuk mengisi baris S1 yang 19 per 5 ini, kita buatkan menjadi 0. Rumusnya yaitu B1 dikurangi 19 per 5 B2 baru. Jadi 19 per 5 dikurangi 19 per 5 kali B2 baru. B2 barunya yang ini, 1. Jadi hasilnya 0. Sampai ke BI lagi dihitungnya. Lalu untuk baris yang ketiga, nilai dari 1 per 5 ini kita buatkan lagi menjadi 0. Rumusnya yaitu B3 dikurangi 1 per 5 B2 baru. Jadi 1 per 5 dikurangi 1 per 5 dikali 1 hasilnya 0. Ini dihitungnya juga sampai ke BI-nya. Lalu untuk S4 atau baris yang keempat, itu tadi nilainya negatif 1. Negatif 1 ini kita buatkan lagi menjadi 0. Rumusnya yaitu baris keempat yang ini ditambah dengan baris yang kedua baru. Jadi negatif 1 ditambah 1, 0. 0 ditambah 5 per 2, 5 per 2. Dihitungnya juga sampai dengan BI-nya. Setelah dihitung, kita tentukan ZJ-nya. ZJ-nya ini didapat dari 0 kali 0, 0, 5 kali 1, 5, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Hasilnya kita jumlahkan 0 tambah 5 tambah 0 tambah 0 itu hasilnya 5. Kemudian kita hitung sampai dengan BI. 0 kali 35, 0, 5 kali 5, 25, 0 kali 2, 7, 0, 0 kali 15, 0.
kita jumlahkan 0 ditambah 25 ditambah 0 ditambah 0, itu hasilnya 25. Setelah itu, kita isi baris ZJ dikurangi CJ, yaitu 5 dikurangi 5 yang di atas, hasilnya 0, 25 per 2 dikurangi 7, hasilnya 11 per 2, itu dihitung sampai akhir. Kemudian kita perhatikan baris ZJ dikurangi CJ ini. Karena di sini nilainya sudah lebih dari atau sama dengan 0, maka tabel ini sudah optimum. Sehingga dari sini kita mendapatkan nilai S1-nya itu 35, nilai X-nya itu 5, nilai S3-nya 27, nilai S4-nya 15. Sedangkan untuk nilai Y sama S2-nya itu karena tidak ada, kita buatkan menjadi. Sehingga kita dapat menyimpulkan karena ZJ dikurangi CJ itu lebih dari atau sama dengan 0, maka tabel sudah optimum. Untuk penyelesaian optimum lengkapnya, X, Y, S1, S2, S3, S4 itu hasilnya 5,0, 35,0, 27, 15. Untuk penyelesaian optimumnya yaitu X, Y, di mana X dan Y-nya itu 5 dan 0. Kemudian kita substitusikan nilai dari X, Y, S1 sampai S4 ke dalam fungsi maksimumnya, sehingga diperoleh fungsi maksimumnya yaitu 25. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.